Ini termasuk teror, saudaraku. Ya, kata-katanya apa Bapak Ibu? Bangai kah bui, bodoh kamu babi. Lalu apa kata lagi? Kumita kah kukoh taku bui. Artinya apa Bapak Ibu? Kucari kamu. Kukoh taku. Arti kukoh taku itu Bapak Ibu ini. Nah, tahu ya? Guru lihir. Guru lihir Bapak Ibu. Arti kukoh taku guru lihir. Bui, babi. Untuk saya dibilang. Nah, ini bayangkan saudara. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang di luar sana yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, melalui pelayanan kita, mereka bisa menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang setiap hari banyak orang cari, banyak orang meminta, memohon supaya ditunjukkan ke jalan yang lurus. Melalui pelayanan kita, Habaget, orang-orang bisa menemukan kebenaran jalan Shiratal Mustaqim, jalan menuju ke surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, hari ini kita akan membahas tentang komentar dari seseorang Bapak Ibu. Saya sangat yakin dan percaya komentar ini orang Aceh yang komentar ya. Ini orang Aceh yang komentar. Ketahuan dari bahasanya itu dia pakai bahasa Aceh. Komentarnya begini Bapak Ibu. Murtadin keluar dari cahaya menuju ke kegelapan, menipu diri sendiri demi secuil kelezatan duniawi. Bangai kahbui ini sudah masuk dalam bahasa Aceh. Pungo kahbui, kape pale, agam puko, kumida kah kukoh takubui. Ini bahasa yang sangat kasar saudara. Bahasa Aceh yang dia tulis ini sangat kasar. Benar-benar kasarnya minta ampun. Kalau bui itu artinya babi saudara. Ya, sumpah serapah dia keluarkan di sini. Dia caci maki saya, dia hina saya. Ini adalah salah satu komentar yang kita bahas Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak sekali komentar yang menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Belum lagi masuk ke email, belum lagi orang yang WA, belum lagi yang telepon Bapak Ibu. Setiap hari kita dapatkan hal-hal seperti ini. Ini adalah salah satu teror mereka untuk melemahkan saya, supaya saya tidak memberitakan Injil, tidak memberitakan firman Tuhan, tidak pergi untuk menginjili, memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar sana. Kita menjadi orang Kristen di bangsa dan negara ini tidak gampang. Hanya tantangan yang kita hadapi di lapangan. Apalagi ketika kita menjadi orang Kristen, kita ikut ambil bagian dalam pelayanan. Itu banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi di lapangan saudara. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama sekali dia bilang keluar dari cahaya menuju kegelapan. Nah saudaraku, dia berkata ketika saya menjadi orang Kristen, ya otomatis meninggalkan agama dia. Dia bilang saya keluar dari cahaya. Padahal Bapak Ibu, saya bukan keluar dari cahaya. Saya keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang benderang, menuju kepada terang yang ajaib. Karena Yesus sendiri berkata apa? Akulah terang dunia. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka terangnya Yesus itu ada pada kita. Ya, cahaya ilahi itu ada pada kita. Cahaya Tuhan itu ada pada kita. Nur Tuhan itu ada pada kita. Cahaya Yesus itu menerangi hidup kita Bapak Ibu. Yang dulunya kita tidak mengenal kebenaran, kita mengenal kebenaran. Kita bahkan berada di dalam kebenaran. Kita tidak melakukan hal-hal tipu daya muslihat yang ditunjukkan, yang dibeberkan, yang dikabarkan, yang diberitakan oleh iblis. Dan kita bukan lagi alat iblis, tetapi kita alat Tuhan. Jadi yang dia tuduhkan bahwa saya keluar dari cahaya menuju kegelapan, itu salah besar. Ketika saya keluar, maka saya sudah mendapatkan cahaya. Dulunya saya berada di dalam kegelapan, sekarang saya berada di dalam cahayanya Tuhan, berada di dalam terangnya Tuhan Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan dengan nurun linnas, cahaya bagi manusia.
Bahkan Al-Quran sendiri mencatat Bapak Ibu di dalam surat Al-Maidah. Apa kata Al-Quran surah Al-Maidah tentang Injil? Wa ma nuzila alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Itu surat Al-Maidah ayat 46. Dan di ayat berikutnya apa kata Al-Quran lagi? Fa'atainahu injil li Isa al-Masih. Maka kami memberikan Injil ini kepada Isa al-Masih. Ada apa di dalam Injil? Al-Quran berkata, huda linnas. Dalam Injil itu ada petunjuk bagi manusia. Wa nurun linnas. Dalam Injil itu ada cahaya linnas bagi manusia. Jadi ketika saya percaya kepada Injil, saya bertakwa kepada Injil, maka saya sudah mendapatkan cahaya bagi manusia. Saya sudah mendapatkan petunjuk bagi manusia. Ya, bagi saya pribadi, saudara, tentunya bagi kita semuanya. Jadi salah besar dia ketika dia berkata, saya keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan. Tidak, saya justru sebaliknya, kebalikan daripada dia bilang. Saya keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya Tuhan, menuju kepada terang yang ajaib, menuju kepada cahaya yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia, di mana semua manusia harus memiliki cahaya ini. Kalau tidak, saudaraku, maka kita tidak akan bisa menuju kepada kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Ya, tentunya Firdaus, surga, saudara. Semua kita merindukan surga, tetapi kita tidak akan bisa masuk surga apabila kita di luar cahaya, apabila kita tidak mengenal cahayanya Tuhan, apabila kita tidak datang kepada cahayanya Tuhan. Siapa yang menerangi hati kita, siapa yang menerangi pikiran kita, dan siapa yang menerangi langkah kita? Itu dia cahayanya Tuhan. Nurun linnas, cahaya bagi manusia, Bapak Ibu. Nah, lalu dia berkata, menipu diri sendiri demi secuil kelezatan duniawi. Ini Bapak Ibu tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita dari seberang. Mereka selalu mengatakan bahwa orang yang keluar dari agama mereka, yang keluar dari imannya, masuk agama Kristen, percaya kepada Yesus, mereka tuduhkan untuk mencari hal-hal duniawi. Karena uang, karena ekonomi, karena pekerjaan. Maka sering kita mendengar daripada penceramah-penceramah mereka. Enak sekali masuk Kristen, mereka bilang. Kalau masuk Kristen itu dikasih ini, dikasih rumah, dikasih perempuan, bahkan dikasih pekerjaan, dikasih mobil, dikasih motor, Bapak Ibu. Ini tuduhan mereka. Ya, padahal ketika saya percaya kepada Yesus, saya pindah-pindah, saudara. Pindah-pindah tempat, cari tempat-tempat yang aman. Malah kita, ya, sering kita diteror, sangat sering. Ini termasuk teror, saudara. Bahkan ketika ketahuan di mana saya tinggal, saya harus pergi ke tempat lain lagi, cari rumah lain lagi untuk saya sewa. Bahkan pernah, saudaraku, ketika saya sewa rumah, mereka tahu saya dari agama itu masuk ke agama ini, itu tidak disewakan. Betapa sedihnya, ya. Tetapi saya aminkan terhadap apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Katakan dapat rumah, ya, mudah-mudahan, ya, Bapak Ibu doakan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Suatu saat saya bisa dapat rumah, punya rumah sendiri, tidak lagi kontrak-kontrak, capek sewa-sewa rumah, ya, capek kontrak-kontrak rumah. Dapat ini, dapat itu. Ini tuduhan tanpa bukti, tuduhan tanpa dasar. Padahal yang terjadi justru kebalikan daripada itu, Bapak Ibu. Ya, lalu apa kata dia? Bangaikah? Arti bangai, Bapak Ibu, bodoh kamu. Bui, babi. Saya dibilang babi, Bapak Ibu. Coba bayangkan, ini orang yang mengaku agamanya luar biasa, agamanya baik, agamanya wow, luar biasa, tetapi kata-katanya lebih bagus kata-kata seorang preman pasar. Ya, kata-katanya apa, Bapak Ibu? Bangaikah, bui, bodoh kamu, babi. Bayangkan, saya dikatakan babi, ciptaan Tuhan dikatakan babi. Bukankah dia sudah merendahkan Tuhan? Nah, ini Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang tidak paham akan agama. Adab, budi pekerti, akhlak tidak ada. Tutur katanya tidak ada. Bagaimana komunikasi itu tidak ada sedikit pun. Kenapa? Karena akhlak adabnya tidak ada. Kenapa begitu? Karena tidak mengenal Tuhan. Kalau seseorang mengenal Tuhan, maka orang itu sangat menghargai ciptaan Tuhan. Tetapi bila orang tidak mengenal Tuhan, maka ciptaan Tuhan pun tidak dihargai. Salah satunya ya ini, Bapak Ibu.
Dia tidak menghargai ciptaan Tuhan. Lalu apa kata dia? Pungokah bui. Artinya apa Bapak Ibu? Gila kamu babi. Nah, lalu apa lagi kata dia? Kape palih. Artinya saya dikatakan kafir. Kafir palih itu Bapak Ibu kata-kata yang sangat kasar dalam bahasa Aceh. Lalu apalagi dibilang agam puko. Agam itu laki-laki, puko itu milik mamanya saudaraku. Nah ini kasarnya minta ampun. Ini orang Aceh, orang yang mengaku agamanya wow luar biasa hebat, top agamanya, tetapi kata-katanya begitu saudara. Lalu apa kata lagi? Kumita akah kukoh taku bui. Artinya apa Bapak Ibu? Ku cari kamu. Kukoh taku, arti kukoh taku itu Bapak Ibu ini, nah tahu ya, guru lihir. Guru lihir Bapak Ibu, arti kukoh taku guru lihir, bui, babi untuk saya dibilang. Nah ini bayangkan saudara. Jadi sekali lagi, saya bukan keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan. Saya justru keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya, kepada terangnya Tuhan, terang yang ajaib. Itu kata Alkitab, dan itu adalah perkataan Yesus sendiri. Akulah terang dunia. Sementara Al-Quran juga sudah mengatakan, apa kata Al-Quran? Aku memberikan Injil ini kepada Isa Al-Masih. Nah, bertakwalah kamu kepada Injil. Di dalam Injil ada petunjuk bagi manusia, di dalam Injil ada cahaya bagi manusia, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kata Al-Quran dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah mengatakan kalau di dalam Injil itu ada petunjuk bagi manusia, dalam Injil itu ada cahaya bagi manusia, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Alkitab yang kita pegang ini, yang kita imani saat ini, itu di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya dan pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, saat ini saya berada di sebuah tempat Bapak Ibu. Dukung dalam doa. Terima kasih. Assalamualaikum bisim Habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasya Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.